Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun sini wa usikum wa iyaya bi taqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa azaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik, baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Yang pasti kita dengan nikmat Allah itu menata dan menjalani kehidupan kita. Orang-orang yang tidak bersyukur tentu barangkali orang-orang yang akan mendapatkan akibat daripada ketidaksyukurannya tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di waktu yang sangat terbatas ini izinkan khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keistiqomahan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kehidupan dan ujian beserta perjalanan hidup kita yang semakin hari semakin tinggi tingkat dinamikanya. Mudah-mudahan kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan khatib menyampaikan nasihat takwa terutama untuk khatib sendiri dan kita semua melalui sebuah firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 112 yang telah kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tu rizquha min kulli makan fakafarat bi an'umillah fazaqahallahu libasul ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah membuat sebuah perumpamaan dengan sebuah negeri yang aman lagi tentram, lalu didatangkan kepada negeri tersebut rezeki dari berbagai macam penjuru ya, dari berbagai macam sumber. Fakafarat bi an'umillah fazaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Maka ketika mereka ingkar kafir dengan nikmat Allah, menyalahgunakan nikmat Allah, maka Allah pakaian kepada mereka pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ada dalam bentuk makanan, ada dalam bentuk minuman ya, ada dalam bentuk kehidupan. Tapi yang paling pokok nikmat Allah itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam ini itu wabil khusus tentu barangkali diberikan kepada orang-orang yang
mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat makan barangkali, nikmat angin, udara, air, ya itu tidak tergantung kepada beriman atau tidak berimannya seseorang, ya. Baik atau buruknya seseorang, ya. Orang kafir, orang munafik, orang macam-macam lah, tetap diberi oleh Allah fasilitas makan, fasilitas minum, ya. Justru kadang-kadang kalau kita lihat lebih banyak fasilitas untuk mereka ketimbang orang-orang yang menganut agama Islam seperti itu. Tapi nikmat terbesar bagi kita yang perlu kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat dan dengan nikmat iman Islam inilah, ya, kita bisa mengambil pelajaran, mengambil i'tibar, mengambil petunjuk, mengintrospeksi diri, ya. Ketika kita melihat kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Jadi mungkin orang yang telah berumur lanjut usia, seyogyanya mereka itu lebih banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk dari kehidupan ini. Tahun sekian ini kejadiannya, tahun sekian ini kejadiannya, tahun itu kejadiannya. Tapi kalau tidak diambil petunjuk dari kejadian-kejadian tersebut, maka sama saja kita dengan orang yang mendapatkan nikmat kebanyakan itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, petunjuk-petunjuk kepada orang-orang beriman bertakwa itu bisa saja datangnya dari cara orang mengolah negaranya, ya. Cara orang memimpin masyarakatnya, ya. Cara ulama mengurusi umatnya, ya. Atau cara tokoh-tokoh masyarakat dalam mengembangkan amanat dan tugas yang dia lakukan. Maka yang paling pokok adalah tentu kita mengambil pelajaran, ya. Menghujat memang tidak boleh, tetapi mengambil pelajaran dari satu peristiwa, satu keharusan. Kelemahan kita umat Islam seperti itu kebanyakan, ya. Apalagi zaman sekarang kan zaman WA, zaman Facebook, zaman online, ya. Kita lebih banyak menghujat ketimbang mengambil manfaat, ya. Agaknya hampir segala lini kehidupan ini karena tidak ada yang sempurna, ya. Ketika yang mengurusinya orang, yang diurusinya orang, pasti ada plus minusnya. Jangankan kita hari ini kaum muslimin, ya, Nabi Muhammad saja berulang-ulang kali dikatakan tidak beres, gila, macam-macam, ya. Nah, apalagi orang-orang seperti kita yang hidup di akhir zaman ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ya. Pada posisi manapun kita hari ini, ya, yang jelas kita tidak ada yang sempurna seperti itu. Ulama tidak sempurna, pemerintah tidak sempurna, iman kita tentu boleh juga sempurna, pimpinan pesantren tidak sempurna, ya. Apa yang kita maksud adalah kita punya keterbatasan. Cuma dengan iman dan takwa tadi, dengan iman dan Islam tadi, kita bisa mengambil pelajaran. Nah, kalau ini yang dia lakukan, ini akibatnya. Kalau ini dia lakukan, ini akibatnya, ya. Maka ayat ini sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita, ya. Masalang kana qaryatan aminatan mutmainnah ya'tu rizquha ragadan min kulli makan. Allah bertanggung jawab sesungguhnya melahirkan seseorang, menciptakan seseorang, ya, di dunia ini dengan segala fasilitasnya, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Siapapun yang melata, baik berakal tidak berakal, manusia atau tidak manusia, pasti dijamin oleh Allah rezekinya, ya. Dijamin semuanya oleh Allah. Allah tidak pernah dendam, Allah tidak pernah marah. Kalau kita mungkin lebih kemanusiawian kita, ya. Mang ada gialo bantuan sembahyang sendak masaji. Misal, ya. Mangga saya udah di bantuan nikah sudah tercatat. Nikah batangan misalnya bahasa kita nih. Tapi Allah tidak sedendam itu, ya. Tidak bertuhan pun orang kepada dia tetap diberinya rezeki. Toh di beberapa negara muslimnya yang lebih banyak, makmur juga mereka dari sisi material seperti itu. Maka kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, potensi untuk sakinah, mawaddah, warahmah yang dikatakan ayat ini, negeri yang aman dan negeri yang tentram itu, rezeki, sumber rezeki itu diberi fasilitas oleh Allah kepada siapa dan dimanapun. Maka tinggal barangkali kita garis bawahi adalah fakafarat bi an'umillah, menutupi nikmat Allah,
menutupi nikmat Allah itu kaum muslimin ya. Kalau kita berada di orang yang menggunakan fasilitas negara, lalu tidak kita gunakan fasilitas negara itu untuk ke jalan yang benar, kita tutupi namanya manajemen itu. Sebut aja semua kita seperti itu ya. Orang tua misalnya ya, kalau dinikahkan saja orang tak memenuhi syarat, pasti efeknya kepada tuanya. Orang yang bergerak di bidang PUPR juga seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan besteknya ya, banjir terjadi. Dengan pembangunan ini rumah orang terdampak ya, dengan pembangunan ini orang binasa ya. Dan hari ini kaum muslimin tidak ada bangunan-bangunan umum itu yang berdampak negatif. Masjid hari ini juga seperti itu. Tidak semua pengurus masjid itu tidak memiliki dinamika. Ada yang sampai ke pengadilan juga. Jadi artinya kaum muslimin, nikmat diberikan oleh Allah sebagai pemimpin, pengurus kah, masyarakat kah, keluarga kah. Kalau kita tutupi dalam artian tidak kita beria-ia, tidak sesuai prosedural, efeknya ada. Fa'azaqaha libasul ju' wal khauf. Nah ini yang bahaya itu. Allah pakaikan kepada mereka yang menutupi nikmat Tuhan tadi, berpikir tidak sesuai prosedural tadi, bekerja tidak sesuai dengan besteknya, melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan yang benarnya, dipakaikan oleh Allah pakaian ketakutan. Nah kalau pakaian ketakutan ini berbeda dengan takut ya. Kalau takut kita bisa minta perlindungan pada orang, tapi kalau pakaian ketakutan cameh ya. Nah ketika cemas itu tidak termanage, awak jajuk saya orang, awak berang saya orang. Nah kalau itu barangkali mungkin fisik kita yang menjadi sakit sama dia. Soalnya itu aja nggak semayang sama saji mah. Maaf, soalnya itu lah ada predikat ikut, tapi kok takah itu cara mengeceknya, cara itu cara berpikirnya, salah seorang satu. Nah kaum muslimin jamaah rahimahumullah, agaknya ya apa namanya, pemahaman agama kita yang realitas seperti itu aja lah ya. Nah, ketimbang kita memahami ilmu agama tinggi tapi antara bersana, antara bertetangga, sesama pengurus, sesama masyarakat saling tuding, saling hina, saling fitnah, jangan ya. Karena agama itu tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya haji, tapi agama itu cara bergaul bersama-sama, cara memenuhi kebutuhan, cara memenuhi rumah tangga seperti itu. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah ya. Yang kedua dipakaikan kepada kita pakaian kelaparan. Nah, pakaian kelaparan ini bukan tidak makan ya, tapi apa yang mereka dapatkan itu tidak puas-puasnya, tidak cukup-cukup. Tambah banyak tapi tambah banyak, kurang hawi-hawi kecil orang Minang ya. Nah ini yang menimpa kebanyakan umat Islam hari ini ya, rasa takut ya, dipakaikan oleh Allah ya. Nah, ditakui, dikicuah orang, ditakui, ditutupi, kok berbohong seperti itu. Lapar juga seperti itu ya. Nanti generasi saya bagaimana, generasi saya bagaimana, lalu dipakailah, diambillah yang sesungguhnya bukan menjadi hak kita. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah, banyak ingatan-ingatan yang apa namanya, peringatan-peringatan Allah yang seyogianya kita baca dengan nikmat iman dan nikmat Islam tadi. Seperti bagaimana firman Allah di ayat lain, makaru wa makarullah, sering kita dengar ya. Jangan kamu berlaku makar ya, sesungguhnya orang yang paling pandai membuat kong kaling kong itu Allah ya. Sehebat apapun kita menutupi, Allah bukakan seperti itu. Falamma nasu mazukiri bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' falamma farihu bima utu akhadnahum baghtah wa hum mublisun. Ya. Kalau kamu barangkali mendustakan ayat-ayat Allah, dibukakan semuanya Pak. Dibukakan. Ini lancar saja, ini aman-aman saja, ini super sobut nak jadi masalah, tapi falamma farihu bima utu akhadnahum baghtah wa hum mublisun. Tapi ketika kamu nanti berbangga dengan apa yang kamu dapatkan, dengan menutupi nikmat Tuhan tadi, dengan jalan yang salah, dengan tata cara yang tidak benar, akhadnahum baghtah wa hum mublisun. Sekonyong-konyongnya nyorenggut ya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menyesal. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, inilah barangkali nasihat takwa kita pada siang hari ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar,
bukan untuk dihina dan dihujat, melainkan untuk dibawa ke diri kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu, dan mudah-mudahan kita bisa bertambah hari, bertambah tinggi kesolehan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.